Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 fisika akan mempresentasikan mengenai biogas septic tank untuk kompor dapur. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Safari Kalina. Saya Janeta Yazrisa. Saya Alika Bariza. Saya Johan Prawira. Perkenalkan, nama saya Jihan Dwi Paris, kelas 10E dari kelompok 6 fisika yang materinya biogas septic tank untuk di dapur. Selanjutnya ada sesi presentasi yang akan dipaparkan oleh Elisa. Apa itu biogas septic tank untuk kompor di dapur? Jadi biogas septic tank ini kita memanfaatkan limbah manusia di dalam septic tank untuk menghasilkan biogas. Nah, biogas yang dihasilkan melalui penguraian penguraian oleh bakteri anaerob ini akan dialirkan ke dapur untuk digunakan kembali menjadi bahan bakar untuk kompor. Nah, gas yang dihasilkan ini berupa gas metana atau CH4, di mana ini disalurkan ke dapur untuk digunakan untuk memasak. Dengan kita memakai biogas septic tank ini, kita akan bisa membantu mengurangi pencemaran dan menghasilkan energi yang terbarukan. Nah, mengapa perlu menerapkan sistem biogas septic tank untuk kompor di dapur? Ketika kita menggunakan biogas septic tank dibandingkan kita menggunakan gas LPG, tentu itu akan menghemat biaya pengeluaran bulanan. Karena yang sebelumnya kita perlu mengeluarkan uang untuk gas LPG, itu bisa dialihfungsikan ke keperluan lain. Selanjutnya, menjamin ketersediaan energi secara berkelanjutan. Dibanding dengan gas LPG yang menggunakan bahan bakar fosil yang tentu merupakan energi tak terbarukan, biogas septic tank ini menggunakan limbah yang tentunya selalu diproduksi setiap hari oleh manusia. Yang ketiga, ada solusi energi alternatif yang ramah lingkungan karena kita menggunakan limbah dan diolah kembali menjadi lebih energi terbarukan, yaitu biogas septic tank. Yang keempat, menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi secara gratis. Secara tidak langsung, ketika biogas septic tank ini diendapkan di dalam septic tank, dia akan menghasilkan residu. Residunya itu berupa padat dan berupa residu cair. Residu padat dan cair ini bisa dimanfaatkan kembali menjadi pupuk tanaman. Yang terakhir adalah mengurangi beban TPA atau tempat pembuangan akhir. Karena tentunya limbah ini jika tidak kita manfaatkan, maka akan dipindahkan ke TPA yang tentu akan menambah beban di TPA tersebut. Selanjutnya, bagaimana biogas septic tank diterapkan? Biogas diterapkan dengan memanfaatkan limbah organik rumah tangga yang dimasukkan ke dalam digester septic tank atau digester tertutup. Limbah ini akan dicampur dengan air agar lebih mudah mengalir dan diproses dalam sistem septic tank yang tertera pada gambar. Gas yang dihasilkan kemudian akan ditampung dan dialirkan melalui pipa ke dapur. Di dapur ini, biogas akan digunakan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak sehari-hari. Selain itu, sisa prosesnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Nah, ini yang dibilang sebagai pupuk itu ada cairan residu cair dan endapan pupuk padat. Cara kerja biogas septic tank untuk kompor di dapur. Yang pertama ada fermentasi anaerobik. Limbah masuk ke tangki tertutup atau digester dan diurai oleh bakteri tanpa oksigen yang bernama bakteri anaerob. Yang kedua, pembentukan gas dan pupuk. Proses penguraian menghasilkan biogas atau metana dan pupuk organik yang merupakan sisa limbah. Yang ketiga, ada penampungan dan penyaluran. Gas yang terkumpul di atas tangki lalu akan dialirkan menuju dapur. Yang keempat, ada penyaringan atau desulfurisasi. Nah, penyaringan ini berguna agar gas itu bisa disaring menggunakan scrubbing untuk menghilangkan bau dan mencegah karat pipa. Contohnya seperti gas beracun H2S yang bersifat korosif dan beracun. Yang kelima atau terakhir adalah pembakaran kompor. Biogas bersih ini akan siap untuk digunakan dan menghasilkan api biru yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan gas LPG. Peralatan yang dibutuhkan untuk buat biogas septic tank untuk kompor di dapur ini adalah yang pertama adalah biodigester atau septic tank biogas.
Septic tank biogas ini berfungsi sebagai tempat fermentasi limbah untuk menghasilkan gas metana. Bisa dipakai dengan model bioseptic tank khusus untuk biogas. Yang kedua adalah pipa gas VPC atau HDPE. Pipa gas ini berfungsi buat menyalurkan gas dari tangki ke dapur. Oleh karena itu, kenapa juga kita perlu menyaring gas tersebut agar pipa penyaluran ini tidak mengalami korosi. Yang ketiga adalah filter gas, penting untuk menyaring air dan gas yang berbahaya kayak H2S supaya kompor di dapur lebih awet dan gas tidak terlalu bau. Yang keempat adalah penampungan gas atau balon biogas. Penampungan gas ini digunakan untuk menyimpan gas sementara sebelum dipakai memasak agar aliran gas tetap stabil. Karena tentunya limbah itu kan akan terus-menerus bertambah setiap harinya. Sedangkan kita tidak terus-menerus menggunakan gas selama 24 jam selama setiap harinya. Jadi ini kita tampung agar api yang keluar dari biogas itu tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Yang kelima adalah regulator tekanan gas. Regulator ini berfungsi untuk mengatur tekanan biogas supaya api kompor stabil dan tidak terlalu besar atau kecil, seperti yang saya bilang tadi. Yang keenam itu ada kompor yang dirancang untuk biogas, karena tekanan dan karakter gas berbeda dengan LPG biasa. Jadi sistem kerjanya di sini adalah gas itu akan mengalir ke dapur karena sifat gas yang akan berpindah dari tekanan yang lebih besar ke tekanan yang lebih kecil. Yang terakhir adalah katup pengaman dan meter tekanan. Katup pengaman mencegah kebocoran atau tekanan berlebih, sedangkan meter tekanan digunakan untuk memantau tekanan gas dalam sistem. Jadi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, ini akan sangat mudah. Yang terakhir adalah kalkulasi energi, biaya, dan efisiensi. Perkiraan biaya, septic tank biogas 1.000 liter dengan harga 2.500.000. 2. Pipa gas dengan harga 250.000. 3. Filter biogas dengan harga 500.000. 4. Penampung gas dengan harga 500.000. 5. Regulator gas dengan harga 200.000. 6. Kompor biogas dengan harga 500.000. 7. Katup pengaman dan meter tekanan dengan harga 300.000. Dan total semuanya adalah 4.750.000. Selanjutnya adalah kalkulasi energi. Di sini kita mengkalkulasikan energi potensial, yaitu rumusnya adalah EP sama dengan V dikali LHV. EP merupakan energi potensial, V merupakan volume gas dalam meter kubik, dan LHV merupakan nilai kalor bawah gas dalam mj per meter kubik. Jadi di sini hitungannya itu LHV-nya itu V-nya itu 0,05 meter kubik dikali 20 juta joule per meter kubik sama dengan 1 juta joule atau 1 mj. Nah, di sini ada contoh soal efisiensi. Sebuah kompor biogas di dapur dihubungkan ke sistem septic tank biodigester. Untuk mendidihkan air, kompor tersebut menghabiskan volume biogas atau V sebesar 0,05 meter kubik. Gas tersebut memiliki nilai kalor atau LHV sebesar 20 mj per meter kubik atau 20 juta joule per meter kubik. Air yang dimasak di dalam panci ini memiliki massa M sebesar 2 kg dengan suhu awal 25 derajat Celcius. Air tersebut kemudian akan dipanaskan hingga mendidih dengan suhu akhir 100 derajat Celcius. Jadi karena mengalami kendala yang mati, jadi saya akan melanjutkan di papan tulis. Oke, kita pertama masukkan inputnya dulu. EP sama dengan V kali LHV. EP energi potensial, V volume gas meter kubik, LHV nilai kalor bawah gas J per R meter kubik. Nah, EP ini 0,5 meter kubik dikali 20 juta joule per meter kubik sama dengan 1 juta joule atau 1 juta. Selanjutnya kita cari outputnya. Selanjutnya kita mencari nilai outputnya. Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal, yaitu 100 derajat Celcius dikurang 25 Celcius sama dengan 75 Celcius. Lalu kita hitung Q sama dengan 2 kg dikali 4.200 joule per kilogram derajat Celcius dikali 70 derajat Celcius sama dengan
8.400 dikali 75 sama dengan 630.000 Joule atau 0,63 ampere. Nah, selanjutnya kita mencari efisiensinya. Ini adalah output per input kuadrat dikali 100%. Jadi outputnya itu Q dan inputnya itu EP. Nah, jadinya 630.000 Joule per 1 juta Joule dikali 100% sama dengan 0,63 dikali 100% sama dengan 63%. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi pertanyaan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari ini. Pertanyaannya adalah, karena sistem ini menggunakan septic tank yaitu limbah manusia, bagaimana cara meyakinkan masyarakat soal kehigienikasannya? Nah, jadi walaupun kita memanfaatkan kembali limbah manusia, tapi yang kita gunakan untuk api di kompor itu hanyalah gas yang dihasilkan dari limbah tersebut. Jadi, limbah yang sudah disimpan di dalam septic tank itu tidak ikut ke kompornya. Jadi, akan mengalami proses penyaringan atau desulfurisasi, di mana gas-gas yang berbau dan beracun itu akan dihilangkan. Jadi yang sampai di kompor itu adalah gas api biru yang aman dan bersih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Janet Ezer Ishak dan saya akan menjawab pertanyaan dari Fatia Zolida Salihah. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengatasi masalah bau dan masalah lingkungan yang mungkin timbul pada saat pemanfaatan biogas septic tank? Oke, untuk mengatasinya ada 3 cara, yaitu menggunakan septic tank yang dengan tertutup rapat agar gas di dalam septic tank itu tidak menimbulkan bau yang menyebar dan tidak sedap. Dan yang kedua adalah memasang filter gas untuk menyaring air dan kadar gas yang berbahaya seperti H2S atau hidrogen sulfida yang biasanya muncul karena limbah organik yang membusuk. Dan yang terakhir itu adalah pemeriksaan dan perawatan rutin kepada pipa, katup atau sambungan agar tidak membocorkan sambungan tersebut. Terima kasih. Saya Safia Violina, izin menjawab pertanyaan dari Dini kelompok 5. Pertanyaannya yaitu, apa saja keuntungan dari segi finansial dan juga dari segi lingkungan jika kita menerapkan biogas septic tank ini? Nah, untuk keuntungan finansialnya itu kita bisa menghemat gas LPG, kita juga bisa mendapatkan organik yang berkualitas dari endapannya. Kemudian dari segi lingkungan itu kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, karena biogas septic tank ini gas yang dihasilkan adalah karbon dioksida, yang mana karbon dioksida itu jauh lebih baik daripada gas metana. Gas metana itu dihasilkan dari sampah yang terbuang begitu saja tanpa terurai terlebih dahulu. Kemudian keuntungan lainnya itu adalah kita bisa mencegah datangnya lalat maupun mencegah bau yang tidak sedap. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jovan Prawira. Saya izin menjawab pertanyaan dari Hafizah Mama. Pertanyaannya adalah, bagaimana sistem ini dapat mengurangi pengeluaran bulanan suatu rumah tangga? Baik, jadi dikarenakan sistem biogas ini dapat menjadi sumber gas alternatif atau sumber bahan bakar alternatif untuk memasak, maka hal ini dapat mengurangi frekuensi pembelian gas LPG dan bahan bakar lainnya, dan dapat membuat pengeluaran bulanan suatu rumah tangga menjadi lebih efisien dalam waktu jangka panjang. Perkenalkan, saya Jihan Dwi Paris, izin menjawab pertanyaan dari Kamalia Majia Putri. Pertanyaannya adalah, apa faktor penyebab gas biogas terakumulasi di bagian atas tangki digester? Jadi jawabannya adalah karena proses penguraian limbah oleh bakteri anaerobik menghasilkan gas metana, sehingga secara alami terkumpul di bagian atas penampung gas dan pada akhirnya disalurkan atau dialirkan melalui pipa dan untuk menuju ke dapur. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.